Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Hari terus berganti, bulan Desember hampir berada di penghujung. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan setiap kenikmatan yang kita dapatkan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Saya selalu mengingatkan kita semua, berganti hari umur kita bertambah, kematian kita semakin dekat. Mudah-mudahan tidak ada waktu yang kita habiskan kecuali kita menorehkan kebaikan demi kebaikan, menciptakan amal soleh. Tidak ada umur yang kita sia-siakan, dan kita berdoa selalu kepada Allah. Mudah-mudahan ketika Allah mengambil nyawa kita, kita semuanya meninggal dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjung sajikan ke pangkuan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, para pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita akan lanjutkan pembahasan terakhir kita tentang akad musyarakah. Akad yang kita bahas pada pagi ini jarang-jarang didengar. Dan akad ini adalah akad yang muncul di abad ke-20. Akad yang dibuat oleh para ulama untuk mengakomodir kebutuhan dalam transaksi bisnis yang hari ini dipraktekkan dalam lembaga keuangan syariah. Nama akadnya adalah akad musyarakah mutanakisah. Nah, ini agak berat dari sisi nama saja mungkin susah untuk dibilang. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, saya kasih ilustrasi untuk memudahkan pemahaman kita. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau bapak punya tanah, bapak ingin beli rumah nih. Nah, ceritanya bapak ingin beli rumah. Nah, ketika bapak ingin beli rumah, bapak tidak punya tanah, ada rumah yang dijual sama developer. Nah, ketika kita membeli, maka kita bisa menggunakan akad murabahah. Bapak tidak punya uang cash, tapi bapak insya Allah yakin, jamaah yakin akan bisa membayar cicilan setiap bulan. Maka bapak kemudian datang ke bank syariah, lalu bank syariah membeli rumah itu dari developer secara cash 300 juta, lalu kemudian menjual kepada bapak dengan harga cicilan, misalnya tergantung lamanya cicilan, dihitung, kita bilanglah cicilannya selama 4 tahun, jadilah harga 400 juta. Bapak jual dengan harga, bapak beli dengan harga 400 juta, dibayar cicilan per bulan. Itu namanya akad murabahah. Jual beli dengan pembayaran harga yang ditangguhkan. Sifatnya itu adalah setelah kita beli, harganya kita tidak bayar cash, berarti kita berhutang sama bank, kita bayar secara cicilan selama 4 tahun. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua modusnya, bapak punya tanah, tapi nggak ada punya uang untuk buat rumah. Maka pilihannya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau hari ini diperlakukan di dalam bank syariah, yang menurut saya kurang tepat. Ketika kemudian kita membuat rumah kita sendiri, mereka buat juga dengan akad murabahah, tapi yang diturunkan tuh beli besi, beli semen, dia buat rapnya. Lalu kemudian disuruh beli sama kita, lalu nanti dia akan membuat keuntungan di atas harga rap tersebut. Akad yang cocok, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk digunakan dalam transaksi keuangan syariah, karena bapak punya tanah dan itu modal bapak butuh uang, butuh rumah, tapi nggak punya uang, maka kita minta sama bank untuk membangun rumah. Akad yang tepat kita gunakan adalah akad musyarakah mutanakisah. Apa itu akad musyarakah mutanakisah? Bapak punya modal, bank punya modal. Modal kita adalah tanah, nanti bisa dihargai, harga tanahnya berapa, lalu kita buat rumah, ini modal bank. Rumah itu kita bangun di atas tanah kita, berarti kolaborasi, itulah musyarakah.
Jadi musyarakah pembahasan kita minggu yang lalu, 1-2 orang yang bersyarikat bekerja sama, dua-duanya punya modal. Kalau satu yang punya modal, satu punya usaha, namanya mudharabah. Contoh yang kemarin kita berikan, Rasulullah melakukan transaksi dengan Khadijah. Khadijah kasih modal, dia tidak terlibat dalam praktek usaha. Nabi Muhammad mendagangkan modal yang diberikan Khadijah, keuntungan dibagi 2, modal dikembalikan. Itu namanya mudharabah. Kenapa salah satu pihak tidak punya modal? Kalau musyarakah, dua-dua punya modal. Mungkin modalnya yang berbeda, lalu modalnya dicampur. Itu konsep al-ikhtilat di dalam musyarakah, pencampuran modal, sehingga nggak bisa lagi kita pisahkan mana punya kita, mana punya orang. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi ketika itu dicampur, bapak punya tanah, dibangunkan rumah. Tanah bapak, modal bapak, rumah berikutnya adalah milik bank. Lalu kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rumah ini bapak tinggal. Pertanyaannya, bagaimana kemudian kita membayar modal bank plus dengan keuntungan? Karena musyarakah itu bagi untung. Kalau sama-sama untung, bagi rugi kalau sama-sama rugi. Nah, rumah ini ketika bapak tinggal, itu dianggap bapak menyewa rumah tersebut. Rumah itu dibayar harga sewa untuk siapa? Untuk 2 orang, bapak dan bank. Keuntungannya, kita bilanglah setelah rumah selesai, harga sewa rumah itu disepakati di harga 10 juta. Maka bagi 2 kan keuntungannya, 5 juta untuk bapak karena bapak punya modal tanah, 5 juta untuk bank karena bank yang bangun rumah. Tapi pada saat yang bersamaan, bapak tidak ambil uang 5 juta ini, bapak membayar modal bank. Modal bank itu bapak bayar 5 juta. Kalau bank memberikan pembiayaan 400 juta, setiap bulan bapak berikan 5 juta, maknanya modal bank semakin hari semakin berkurang. 400 juta kita kasih bulan ini 5 juta menjadi 395 juta. Bulan depan terus berkurang, akhirnya modal bank habis, rumah ini menjadi milik kita. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, akad musyarakah mutanakisah adalah akad kerjasama yang kita lakukan antara 2 pihak, di mana satu pihak kemudian membeli modal pihak kedua secara cicilan, terus dibayar sehingga kemudian cicilannya habis, modalnya habis, rumah itu milik kita. Keuntungan yang didapat dari rumah tersebut, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, menjadi keuntungan yang sepatutnya dibagi kedua belah pihak, tapi bapak tidak ambil, bapak berikan kepada bank untuk menutupi hissah, porsi modal dari bank. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akad ini baru muncul. Jadi kalau kita buka dalam kitab-kitab turas, kitab-kitab lama itu tidak ada. Nah, di dalam kitab Wahbah Az-Zuhaili yang ditulis oleh Wahbah Az-Zuhaili, kitab Al-Mu'amalah Al-Maliyah Al-Mu'asirah, di sini dikatakan begini. Hadhil musyarakah masyru'ah bisyariah. Jadi musyarakah mutanakisah yang seperti ini itu disyariatkan. Jadi ada landasan hukumnya, kal ijarah muntahiyah bitamlik, sebagaimana ijarah sewa menyewa, tapi nanti terakhir sewa menyewa itu barang itu milik kita, sama. Ya, jadi sebenarnya dalam akad kepemilikan kita ingin memiliki rumah, kita punya 3 akad, Pak. Ini yang kemudian saya selalu ingin menjelaskan kepada jamaah, ini berbeda jauh dengan bank konven, Pak. Kalau bank konven dia nggak mau tahu, yang pokoknya bapak ngambil uang berapa, mau beli rumah, mau beli mobil, terserah bapak. Yang bapak bayar adalah bunganya plus dengan uangnya. Berarti kalau bapak ngambil 100 juta, bunganya 10%, saya tidak mau tahu bapak beli mobil atau beli rumah, terserah. Maka bapak harus membayar tambah 10%. Masuk ke dalam transaksi syariah yang dipraktekkan di bank syariah, tidak seperti itu. Kalau kemudian akadnya, ini tergantung kepemilikan rumah juga. Bagaimana caranya? Ada 3 akad, ada konsekuensi dari akad ini. Kalau pakai akad jual beli murabahah, barang itu milik bapak karena bapak sudah beli, tapi harganya belum selesai, masih terhutang. Maknanya apa? Barang ini milik saya. Kalau kemudian saya ingin jual barang ini, boleh enggak? Boleh, Pak, karena itu sudah milik bapak walaupun harganya terhutang. Logika sederhana, jemaah yang dimuliakan oleh Allah,
Saya kasih logika sederhana jual beli buah-buahan di Penayung. Jadi kita bapak datang ke Lambaru, datang beli berapa buah ini? Buah jeruk misalnya, 1 raga. Raga bahasa Indonesia apa? 1 ranjang. Keranjang, bukan ranjang, keranjang. Nah, berapa harganya? Dibilang 1 juta. Deal ya, 1 juta. Ini subuh nih, deal 1 juta. Oke, 1 juta. Tapi saya bayar nanti sore ya. Boleh nggak? Boleh. Sudah deal harganya 1 juta, tapi pembayarannya terhutang. Lalu diambil sama bapak, bawa ke pasar Aceh atau pasar Mahirah Lam Dingin. Bapak dagang di sana, ketemu keuntungan 1,5 juta. Jadi bapak sejak dari pagi ngambil dari Lambaru sudah bisa jual, karena barang ini sudah milik saya, tapi masih terhutang. Ada keuntungan 1,5 juta yang saya bayar kepada bapak. Pemilik yang di Lambaru 1 juta, keuntungan 500.000. Itu namanya akad murabahah. Nah, jadi ketika kita menggunakan akad murabahah, tiba-tiba kita ingin jual rumah, tidak ada problem selama itu tidak dijadikan jaminan. Oke. Lalu yang kedua, akad musyarakah dengan akad ijarah, juga kepemilikan rumah. Tapi rumah ini milik siapa? Kalau musyarakah itu milik bersama, milik bank dan milik bapak. Ada modal bank, ada modal bapak. Lalu bapak membayar cicilan modalnya sampai habis, baru kepemilikannya milik bapak. Tapi kalau akad ijarah, bapak nyewa. Ijarah muntahiyah bitamlik, bapak sewa. Miliknya punya siapa? Milik bank. Rumah sewa. Jadi kalau akad sewa menyewa, yang disewa itu adalah manfaat dari rumah. Rumah itu milik bank. Tapi nanti di akhir dari pembayaran harga sewa, bank itu menghibahkan. Satu caranya dihibahkan kepada bapak, jadilah bapak memiliki rumah tersebut. Atau yang kedua, harga sewa yang terakhir dijadikan akad kontrak jual beli. Itu yang dimaksud dengan ijarah muntahiyah bitamlik. Jadi di dalam syariat, di dalam akad-akad yang ada di dalam syariah, kita mempunyai ragam pilihan akad untuk mempunyai kepemilikan terhadap sebuah barang. Ala wa'din minal banki lisyarikihi bi ayyabi'a lahu hissatu fi syirkah idza saddada lahu qimataha. Jadi dengan janji bank akan membeli hissah, dengan janji bank akan menjual porsinya kepada rekannya pada harga yang kemudian sudah disepakati, wahiyya fi asna'i wujudiha ta'addu syirkati ainan. Jadi sebenarnya akad yang seperti ini masuk dalam kategori syirkah ainan. Syirkah ainan ini syirkah di mana saya tidak bahas kemarin karena pembahagian syirkah ini banyak. Syirkah inan ini dua-dua kasih porsi, walaupun porsinya tidak sama, tapi dua-dua punya porsi, memberikan saham. Haitsu yusahimu tarafani bi ra'sil mal, dari sisi kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua-dua memberikan ra'sul mal, modalnya kepada mereka, dua-dua nyetor. Wa yufawwidu bank yang amilahu syarikati bi idaratil masyru', di mana kemudian bank memberikan pengelolaan aset itu kepada temannya yang satu lagi. Jadi bank itu tidak kemudian terlibat dalam pengelolaan bisnis ataupun rumah yang sudah kita sewa, yang sudah kita kerjasamakan. Wa ba'da intihai syirkah yabi'u masrafu hissatu li syarikati kulliyan au juz'iyan. Nanti di akhir daripada akad tersebut, maka satu pihak membeli porsi modal dari kedua belah pihak. Apakah dia beli sekaligus ataupun dia beli secara juz'ian? Ya tidak secara sekaligus, tapi porsinya dicicil secara pelan-pelan. Nah, di dalam kitab yang lain jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terhadap kebolehan menggunakan akad syirkah, karena nanti ada hadis tidak boleh dalam sebuah transaksi itu ada dua akad. Maka dalam akad musyarakah mutanakisah ini, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, itu dibedakan nanti antara akad kerjasamanya dengan akad pengembalian porsi modalnya. Maka di dalam kitab Kasyf al-Ghina
dikatakan oleh oleh Al-Imran Az-Zailani dan juga Al-Kasani terhadap penggunaan beberapa akad dalam satu transaksi. Dia katakan begini, wa kullu minha sahihun ma'al infiradihi fakadza ma'al ijtima'ihi. Setiap akad yang sah dilakukan secara sendiri-sendiri, maka ketika dia digabungkan maka juga dibolehkan. Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni juga mengatakan walau ishtara ahadu syarikaini hissah syarikihi minhu jaza li'annahu yashtari milka ghairihi. Apabila salah satu dari dua orang yang melakukan syirkah kerjasama, dia boleh membeli porsi modal temannya. Ya, boleh memberi porsi modal temannya. Li'annahu yashtari milka ghairihi, karena dia membeli milik orang yang lain. Cuman ada ulama mengatakan yang tidak boleh orang ketiga yang beli. Jadi saya bekerja sama dengan bapak, lalu saya minta modal bapak saya beli terus nih setiap bulan, atau saya bayar setiap bulan, sehingga nanti modal itu menjadi milik saya semua 100%. Tapi kalau ada orang ketiga beli, itu tidak dibenarkan. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pembahasan akad musyarakah mutanakisah. Jadi musyarakah mutanakisah akad kerjasama. Kalau musyarakah saja kita kerjasama nih, modalnya sama-sama. Berapa tahun? 5 tahun. Kontrak 5 tahun berhenti, maka modal sama-sama narik, set, bagi balik. Keuntungan sudah kita bagi. Tapi kalau akad musyarakah mutanakisah, nanti ada dua, si A si B bekerja sama, maka satu hari nanti semua modal si B sudah diambil, di take over, diambil sama si A. Akhirnya apakah itu perusahaan, apakah itu saham, milik satu orang. Jadi artinya begini Pak, kalau saya nunggu modal saya balik 5 tahun ke depan kan lama kali Pak. Gitu kira-kira. Jadi saya minta modal saya dikembalikan pelan-pelan, keuntungan dibagi bersama. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi saya katakan akad ini akad baru yang terkadang ya untuk pengucapannya saja itu agak sulit karena kita belum terbiasa dengan akad-akad yang ada di dalam praktek lembaga keuangan syariah. Nah, mudah-mudahan ini juga bahagian daripada literasi dan edukasi sehingga kita memahami bahwa sebenarnya di dalam transaksi lembaga keuangan syariah tanggal 4 Januari 2022 itu hanya sebentar lagi, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka di Aceh hanya ada single banking, ya, sistem keuangan syariah, perbankan syariah, lembaga keuangan syariah hanya menggunakan pola akad yang sesuai dengan syariah, tidak ada lagi yang sifatnya konvensional. Maka pemahaman ini menjadi sangat penting untuk kita ketahui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.